Sahabat, dalam berkomunikasi seringkali orang ingin lebih didengar dan mengabaikan kondisi orang di sekitarnya. Padahal, selain penting menjadi pembicara yang menarik, kita juga harus penting menjadi pendengar yang baik. Pembicara yang baik akan dapat menangkap sinyal dan isyarat dari pendengar yang mulai bosan atau suntuk. Saat itulah kesempatan pembicara untuk menangkap isyarat itu dan mulai memenuhi keinginan dari pesan yang disampaikan. Itulah yang menjadi filosofis kita yang diartikan oleh Tuhan untuk memberikan kita 2 telinga, 2 mata daripada mulut yang hanya 1. Banyaklah mendengar dan peka melihat orang lain berbicara ketimbang kita yang berbicara. Atau perbanyaklah kita menangkap isyarat dari orang sekitar kita, dari lingkungan sekitar kita. Pada prinsipnya, berkomunikasi adalah proses menerima dan mengirimkan sinyal, apapun medianya. Sebuah komunikasi akan efektif jika proses menerima dan memberi sinyal dapat sampai pada tujuan yang dimaksud serta dapat mengeliminasi distorsi komunikasi. Pada masyarakat terdahulu misalnya, teriakan, trompet, asap, api, dan genderang menjadi bahasa yang lazim digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh, yang masih terjangkau dari indera pendengaran dan penglihatan. Jika jarak sedemikian jauh, maka merpati, telegraf, atau messenger berkuda siap mengantarkan pesan. Bahkan, saat Yunani memenangkan Olimpiade, salah seorang pelarinya mengabarkan kemenangan menuju negaranya dengan berlari lintas negara hingga akhirnya tiba di tempat tujuannya, mengabarkan tentang kemenangan tersebut, dan habislah nafasnya dan meninggal dunia. Sebuah hal perjuangan yang luar biasa untuk menghantarkan pesan. Lantas, bagaimana dengan cara komunikasi modern kita saat ini? Ada telepon, ada SMS, ada grup messenger, ada video call, ada chatting, tweet, blog, vlog, email, dan lain sebagainya sudah menjadi sebuah kelaziman. Sedangkan media komunikasi yang tidak beradaptasi akan cepat ditinggalkan. Pager misalnya, yang sempat populer pada tahun 90-an, kini telah ditinggalkan zaman. Dunia telah menjadi small village, tutur John Naisbitt dalam bukunya Megatrend. Kebutuhan komunikasi meliputi semua orang tidak terkecuali. Pun seorang bayi yang ada dalam kandungan berkomunikasi melalui tendangan lembutnya ke perut rahim ibunya. Sedangkan bayi yang baru dilahirkan berkomunikasi melalui tangisan. Tuhan pun ingin berkomunikasi dengan hambanya. Ingin berkomunikasi melalui kitab suci, nabi, ibadah ritual yang disediakan olehnya, oleh Tuhan untuk kita berkomunikasi dengannya, dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Bahkan Tuhan memberikan sinyal-sinyal, isyarat-isyarat melalui hamparan langit dan bumi untuk mengkomunikasikan tentang dirinya yang agung kepada hamba-hambanya, agar kita peka terhadap semua isyarat yang Tuhan berikan untuk kita. Kata EBTAD, setiap sudut adalah penyapa, bahkan teramat dekat. Atau, kata EBTAD, cobalah kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Termasuk kondisi saat ini. Kondisi saat ini bukanlah sebuah hal yang tanpa disengaja. Tuhan pasti punya cara untuk mengingatkan kita. Dan mungkin ini adalah salah satu cara yang digunakan Tuhan untuk bisa kita selalu ingat tentang apa yang ingin diingatkan kepada kita oleh Tuhan. Lagi-lagi, ini adalah sebuah isyarat. Bahkan daun yang jatuh dari pohon juga merupakan sebuah isyarat bahwasannya daun jatuh itu pun tidak pernah lepas dari keinginan yang Maha Kuasa, dari Tuhan yang Maha Kuasa, Maha berkehendak. Pada akhir dari podcast ini, saya ingin menceritakan tentang sebuah cerita penutup tentang seorang pemuda yang bertemu dengan malaikat pencabut nyawa. Saat itu pemuda bertanya, "Apakah ini saatnya nyawaku untuk kau cabut, wahai malaikat pencabut nyawa?" "Belum saatnya," balas malaikat. "Maukah kau mengantarkan jauh-jauh hari kabar padaku kalau kau akan mencabut nyawaku sehingga aku bisa mempersiapkan diri sebelum bertemu dengan Tuhanku?" Kata pemuda itu kembali meminta kepada sang penyabut nyawa. "Baiklah," kata sang pencabut nyawa, "untukmu aku akan kabarkan tanda-tanda itu," ujarnya.
Puluhan tahun berlalu, sang pemuda sudah mulai keriput, sudah mulai bungkuk, sudah mulai rabun dan ompong. Namun, tanda-tanda dari malaikat pun belum kunjung tiba. "Ah, jatah hidupku masih panjang," ujar pemuda itu, yang kini telah renta. Tiba-tiba, keesokan harinya, malaikat maut datang untuk mencabut nyawanya. "Loh," kata pemuda itu kaget, "mengapa engkau ingkar janji? Bukankah sudah berjanji akan mengabarkan jauh-jauh hari sebelum mencabut nyawaku?" tanya sang pemuda itu penuh dengan tuntutan atas janji yang diutarakan oleh malaikat. "Aku tidak ingkar janji," kata malaikat. "Aku sudah memberimu isyarat yang jelas sejak bertahun-tahun yang lalu. Bukankah rambutmu yang kini telah menjadi putih adalah tanda dariku? Kulitmu yang kini keriput, tubuhmu yang mulai bungkuk, ototmu yang mulai melemah, matamu yang rabun, gigimu yang ompong, istrimu yang telah meninggal dunia adalah bagian dari isyarat-isyarat selain isyarat lain yang sudah banyak kuberikan untukmu. Kini, habislah sudah waktumu karena engkau tidak dapat membaca semua isyaratku. Karena engkau tidak menghiraukan semua isyaratku." Tutup malaikat seraya menutup usia sang laki-laki muda yang kini telah tua renta. Lantas, bagaimana dengan kita? Kita terlahir sejak buayan hingga saat ini. Tuhan yang Maha Kuasa telah mengisyaratkan kepada kita bahwa nyawa kita pun akan selalu dapat dicabut kapan saja. Bukankah isyarat itu telah jelas? Lantas, kalau nyawa kita dicabut malam ini, bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapnya? Semoga bekal kebaikan yang sudah kita siapkan untuk menghadap Yang Maha Kuasa. Salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti.